mengalami ketidakstabilan diri. Nah, kestabilan diri itu juga menentukan keselamatan seseorang. Satu yang penting untuk menghadapi permasalahan zaman ini, kita harus lebih mawas, lebih meningkatkan tingkat kewaspadaan itu dengan meningkatkan spiritualitas, dan spiritualitas itu juga harus diimbangi dengan kecerdasan dan kesadaran intelektual. Rahayu Mas Dinus. Rahayu. Mohon maaf nggak bisa ikut gabung sama teman-teman datang ke Solo karena kita harus berjuang di tempat yang berbeda. Yang pertama yang ingin coba saya konfirmasi ke Mas Dinus, kira-kira melihat situasi bencana yang begitu masif akhir-akhir ini, kira-kira pandangan ya, pikiran Mas Dinus seperti apa gitu. Kemudian Rahayu Om Swastiastu, Wilayah Namastu Manasidam Sekaring Bonolanggung. Selamat malam Mas Indra yang nggak bisa hadir ke sini. Lelean dengan Mas Sogi, Mas Taib. Ya, untuk masalah bencana itu kan karena memang sudah saatnya, itu kan bagian dari siklus alam. Yang terpenting itu ya kita mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang terjadi. Jadi dengan keadaan yang demikian itu kita lebih menguatkan intuisi. Makanya diperlukan kebangkitan spiritualitas, itu kan bagian dari usaha para leluhur untuk menjamah atau menyentuh para cucunya. Dengan adanya peningkatan atau kebangkitan spiritualitas itu kan otomatis akan ada peningkatan kepekaan apa yang terjadi di alam sekarang ini, karena memang ketika kita mampu bisa peka dengan keadaan alam ini, kita pastikan bisa ikut merasakan. Jadi kalau ada apa-apa, ada sesuatu, itu kita merasakan sesuatu yang akan terjadi. Kalau dalam istilah Jawa itu ngilmu titen. Jadi kita mengamati sesuatu yang mungkin sulit dimengerti. Kalau kita sudah bisa mengerti dengan kondisi alam, nanti kan kita mengetahui action apa yang harus kita lakukan. Karena kalau kita lalai dengan keadaan kita yang tidak peka dengan keadaan alam ini, misalkan sesuatu atau ada suatu saat nanti terjadi apa-apa, kita yang lengah kan, lalai. Kalau kita terbangkitkan spiritualnya, otomatis kan kepekaan rasa itu akan aktif. Jadi suatu ketika kalau ada alam bencana, alam terjadi bencana, itu kan kita lebih waspada, lebih mempersiapkan diri. Otomatis kan kalau orang sudah terbangkitkan spiritualitas kan akan terlatih mentalitasnya, ketenangannya, kestabilan diri. Jadi kuncinya agar kita lebih bisa waspada itu kan ketenangan dahulu, karena vibrasi ketika alam vibrasinya itu, putaran vibrasinya itu sangat kencang, itu akan mempengaruhi emosional manusia. Nah, di saat ada kelengahan pada emosional itu, seseorang akan mengalami ketidakstabilan diri. Nah, kestabilan diri itu juga menentukan keselamatan seseorang. Ketika kita mampu berusaha untuk menenangkan diri, menstabilkan diri, sebenarnya itu bagian dari penyelamatan diri. Karena memang secara kinerjanya secara sugestif. Jadi kita melakukan atas sadar, tapi alam bawah sadar kita sangat berpengaruh dengan keadaan pada diri kita. Jadi kalau kita sudah bisa memahami diri kita, kita akan awas gitu kan, lebih kalau ada sesuatu yang terjadi itu kita lebih bisa
untuk menjaga diri. Syukur-syukur itu bisa bermanfaat buat orang lain. Cuman kadang-kadang kan zaman sekarang itu kan kalau ada yang mengingatkan itu kadang lebih banyak nggak percayanya kan itu. Wah, itu sudah kehendak Tuhan. Itu kan pemikiran yang terbatas kadang-kadang begitu. Tapi orang-orang dahulu, leluhur kita lebih nguri-nguri yang namanya rasa pangrasa. Jadi kita melatih rasa kita agar bila ada sesuatu yang terjadi, kita lebih mawas, lebih waspada. Jadi kan ibaratnya gini, menungso wenang udi bebawa sesuk ing anak astane Gusti. Jadi manusia itu diberikan hak untuk berusaha, Tuhan yang menentukan. Ya kalau kita hanya bilang itu kehendak Tuhan, ya kan, sudah tahu itu tempat bahaya, kita berdoa ini. ya masih kena, ya kan. Kecuali misalkan tahu kita tuh di tempat air, kita pakai pelampung, otomatis kan kita, nah itu kan kita ada berusaha, entah itu selamat dan tidak, kan paling nggak meminimkan resiko kan gitu kan. Ya memang kadang-kadang zaman sekarang itu untuk masalah kaweruh ya nyun sewu ya sangat krisis sekali dengan keadaan alam sekarang ini, karena memang keadaan zaman sekarang ini, karena ya sekarang orang mikirnya kan mikir butuh kan. Daripada mikir kayak gini, kadang kita yang mikir kayak gini dianggap orang gila kan gitu. Padahal memang ya itulah zaman sekarang kan, orang memikirkan mana yang enak, bisa dinikmati, bisa tercukupi segala keinginannya kan. Karena memang apa ya begitulah. Mau diungkapkan memang keadaannya, kenyataannya juga seperti itu kan gitu kan. Kadang kita menasihati dianggap kita tuh orang sok tahu. Nah itu kan kadang-kadang kan serba salah, makanya kan dibilang hayo ing pambudi. Kita untuk melakukan kebaikan demi keselamatan orang lain aja malah kena salah kan gitu kan. Dianggap yang halu lah, yang dianggap yang itulah. Kadang-kadang gini, pemikiran negatif itu bisa menghambat seseorang untuk seharusnya dia bisa menerima motivasi atau mungkin wawasan, karena mungkin sifat fanatik ya kan, dibatasi oleh sifat-sifat fanatik, kemudian rasa tidak percaya ataupun mungkin rasa tinggi hati yang gitu kan, yakin dengan apa yang dia yakini. Terlalu yakin dengan apa yang dia yakini, akhirnya mengabaikan sesuatu yang seharusnya itu bermanfaat dan dijadikan motivasi kan gitu kan. Makanya kan seseorang itu kan perlunya kerendahan hati itu untuk menerima segala sesuatu masukan dari orang lain kan gitu. Kadang-kadang kan orang terlalu melihat secara eksternal, tidak melihat secara internalnya kan gitu kan. Hanya memandang ya ibaratnya itu memandang hanya sebatas kulit. Tapi tidak memandang dari esensinya itu kan. Kita misalkan ngomong masalah bencana ini dikira nakut-nakutin kan gitu kan. Justru itu menjadi bahan untuk pengingat, oh iya ternyata kita butuh kesadaran, karena memang selama ini kan manusia hanya apa ya, hanya menuruti keinginan diri tanpa peduli dia hidup di mana, ya kan, makan dengan hasil apa. Sekarang kesadaran seperti itu kan sudah nggak tahu kemana kan. Yang sekarang itu yang dipikirkan pokoknya iso keturutan butuhe, apa yang diinginkan tercapai kan gitu. Tidak memikirkan dia berasal dari mana, dia hidup dengan apa, dan akhirnya akan menjadi apa. Nah, yang jadi pertanyaan itu akan menjadi apa ya? Makanya kan satu yang penting untuk menghadapi permasalahan zaman ini, kita harus lebih mawas, lebih
meningkatkan tingkat kewaspadaan itu dengan meningkatkan spiritualitas, dan spiritualitas itu juga harus diimbangi dengan kecerdasan dan kesadaran intelektualitas, karena memang spiritualitas itu tidak hanya butuh kesadaran tapi juga butuh kecerdasan. Karena ketika kesadaran dan kecerdasan itu bisa menyatu, itu ada timbul keselarasan yang benar-benar sifatnya real. Jadi spiritualitas bisa direalkan, kan gitu. Jadi benar-benar tidak hanya sebatas wah ini, kadang-kadang kan orang dapat petunjuk ini kok bisa ya ada mendengarkan sesuatu bisikan, nah itu kan kadang-kadang orang terlalu diterima dengan mentah, bisa menerima gak bisikan gaib, tapi kita butuh kecerdasan untuk menganalisa agar semua itu tidak diterima dengan mentah, kan gitu kan. Makanya kan diperlukan kecerdasan dan kesadaran intelektual, begitu juga kecerdasan dan kesadaran spiritual. Kalau kecerdasan dan kesadaran intelektual dan spiritual itu baik, maka emosional juga baik, maka dihasilkan adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dan kesadaran emosional. Nah, kesadaran emosional itu apa? Kita sadar dengan emosi kita akan merugikan orang lain atau tidak, merugikan diri kita sendiri atau enggak, kan gitu kan. Kalau merugikan diri sendiri kan otomatis kita melakukan suatu kesedihan, kegalauan hidup karena mungkin masalah keluarga, masalah cinta, masalah pekerjaan, sehingga membuat kita menjadi berpikir secara sempit, ya kan. Nah itu tipisnya namanya kecerdasan, misalkan orang yang terlalu tipis kecerdasan emosionalnya. Tapi kalau orang bisa mampu mampu untuk melakukan kecerdasan emosional itu, kita lebih teliti, lebih bisa mampu menganalisa segala tingkah laku kita itu berdasarkan emosional, kelebihan emosional atau kekurangan emosional. Karena emosional itu juga perlu ditengahkan. Kita emosional itu kan ketika emosional naik, otomatis orang timbul amarah ya. Tapi ketika emosional lemah, orang itu kehilangan kewibawaannya, adanya cuma diinjak-injak, kan gitu kan. Makanya kan kadang-kadang orang salah mengartikan tentang emosional, emosi, kan gitu kan. Makanya kan segala sesuatunya jika ditinggikan ditengahkan, jika kerendahan ditinggikan, akhirnya timbul suatu keseimbangan, yaitu makanya keseimbangan itu posisinya balance atau tengah, posisinya di tengah. Jadi kelebihan emosional juga nggak baik, kerendahan emosional juga nggak baik. Makanya kan fungsi spiritual kan untuk itu, untuk menyeimbangkan sesuatu yang kelebihan dan kekurangan. Kalau kita bisa melakukan menyeimbangkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, baik secara intelektual, spiritual maupun emosional, maka kita bisa menemukan yang namanya kedamaian itu sendiri. Kemudian kesadaran emosional itu kan juga ya namanya sadar itu kan ibaratnya tahu diri ya, sadar diri. Kita sadar kita sedang melakukan apa itu sadar, ya kan. Kira-kira misalkan kita melakukan omongan, nah omongan kita itu kalau kita sadar dengan omongan kita tahu ini omongan kita itu menyakitkan orang lain atau enggak, gitu kan. Terus kalau perilaku kita kira-kira merugikan orang lain atau enggak, nah kan gitu. Dan terutama kan zaman sekarang itu kan orang selalu melakukan seakan-akan untuk kebaikan tapi merugikan alam. Contoh membuat teknologi yang berlebihan, akhirnya penggunaan teknologi itu semakin banyak sekali, ya kan, melakukan produktivitas yang semaksimal mungkin, akhirnya tidak memikirkan dampak-dampak yang merugikan alam itu sendiri. Nah kadang-kadang kan orang hanya memikirkan keinginan, kecerdasan, tapi ininya ya dipakai, kan gitu. Makanya kan ketika intelektual nggak diimbangi spiritual, maka juga hasilnya akan merugikan alam. Tapi ketika spiritual nggak diimbangi dengan ini, timbulnya kayak halusinasi, kemudian kayak kefanatikan, ya kan. Ini kan gunanya untuk menganalisa, untuk memilah
gitu kan, meneliti kan gitu. Kalau ini itu kan lebih ke pengendalian rasa kan gitu kan. Makanya ketika pikiran itu kan harus tidak hanya menggunakan kecerdasan itu kalau nggak diimbangi kesadaran kan juga nggak imbang kan gitu kan. Makanya kan intelektual itu memang perlu kecerdasan, tapi ketika kecerdasan ini tidak diimbangi dengan kesadaran kan lemah. Nah ini pun juga, ini juga spiritual itu juga perlu kecerdasan. Hanya ketika kita hanya menggunakan kesadaran tanpa menggunakan kecerdasan, akhirnya apa? Orang baik enak mau dihapusi terus ya, ditipu orang ya kan. Kita kan harus menggunakan ini, kira-kira orang yang kita hadapi orangnya bagaimana, kan perlu kecerdasan juga. Jadi sifatnya itu intelijensi ya, kita lebih mengamati seseorang ini kira-kira bagaimana, kita bisa menganalisa dengan kecerdasan ini. Nah itu kan, makanya kan ini saling melengkapi. Kalau kita ini bagus, otomatis emosional baik. Nah ketika emosional baik itu kan orang mempunyai sifat yang mempunyai intelijensi yang tinggi, kebijaksanaan, mampu memahami orang lain, mampu mengerti keadaan orang lain, bisa mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan, mudah bisa beradaptasi dengan keadaan alam, contohnya yang terjadi sekarang ini. Makanya kan memang alam ini memang, kembali pada pertanyaan tadi, memang alam ini sedang ingin memperbaiki dirinya. Nah ketika alam berusaha untuk memperbaiki kondisinya, maka kita harus bisa menyesuaikan diri. Ketika kita tidak mampu menyesuaikan diri, ya kita akan tidak selaras dengan alam. Karena gini, alam itu kan targetnya kan mencari, dalam arti memilih orang yang bisa selaras dengan alam itu sendiri. Manakala orang itu tidak bisa berselaras dengan alam itu sendiri, ya otomatis kan namanya alam aja butuh nyaman kan gitu kan. Alam itu lebih jeli, mana yang tepat dan enggak itu kayak dibilang istilahnya cokro panggilingan. Dalam istilah Jawa kan paridayai gabah diterian. Makanya kan dengan keadaan zaman sekarang, dengan kondisi manusianya itu sangat memprihatinkan sekali. Orang sudah merasa kecukupan dengan segala apa yang dia inginkan. Kadang-kadang secara pemahamannya tentang alam itu sangat lemah kan gitu. Makanya kan biarpun kita mampu untuk memiliki segala apa yang kita inginkan, setidaknya kita bisa memahami keadaan alam, bisa mengerti keadaan alam ya, karena memang alam itu kan butuh perhatian.